Sudah bergabung bersama kami Pak Diki dari Bandung, Jawa Barat, tapi biasanya beraktivitas di DKI Jakarta. Pak Diki, selamat malam. Halo, selamat malam. Silakan Pak Diki dengan pertanyaannya. Ya, selamat malam buat Bapak Saprin sebelumnya. Selamat malam Salam Pak Diki. Silakan Pak Diki. Ya, cuman saya mau ngasih himbauan aja untuk saat PSBB seperti ini, saya rasa tidak efektif ya untuk menerapkan ganjil genap. Karena kan tadi himbauan dari Pak Gubernur, PSBB masih dilanjut. Iya. Sementara saya tinggal di Bandung itu aksesnya seminggu 3 kali ke Jakarta. Kadang pemberitahuannya itu tidak optimal gitu. Oke, biasanya Pak Diki menggunakan kendaraan apa kalau di Jakarta? Saya kendaraan pribadi kebetulan. Oke, jadi kalau misalkan harus ada ganjil genap, otomatis harus menggunakan kendaraan umum ya? Saya rasa kalau naik umum saya masih tanda kutip ya, karena sepertinya nggak mungkin ya. Anda masih khawatir ya? Masih khawatir dari segi keamanan juga. Boleh kemudian saya simpulkan tadinya Pak Diki punya pilihan untuk menggunakan kendaraan pribadi, sekarang jadi tidak? Iya. Kira-kira kalau tetap akan dipaksakan ganjil genap, apa yang akan dilakukan Pak Diki? Saya rasa kalau untuk dipaksakan ganjil genap untuk saat ini agak terlalu dini ya. Iya, tapi misalkan pun tetap akan dilakukan, apa yang akan Pak Diki lakukan? Saya rasa hanya buang-buang waktu saja ya kalau ganjil genap masih dilakukan. Oke, terima kasih Pak Diki dari Bandung, Jawa Barat yang biasa beraktivitas di DKI Jakarta. Pak Syafrin, silakan. Baik, Pak Diki, terkait dengan implementasi ganjil genap ini, sekali lagi bahwa dari hasil analisis kami terjadi peningkatan mobilitas warga yang sangat tinggi. Kenapa demikian terjadi? Karena semenjak SIKM ditiadakan tanggal 14 Juli lalu, maka instrumen pengendalian pergerakan orang di Jakarta itu tidak ada lagi. Akibatnya mobilitas warga demikian masifnya. Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengatur 50%-nya di rumah, 50% bekerja pun ini dibagi 2 shift. Dan ini sudah menjadi komitmen bersama. Kenapa komitmen bersama? Karena mulai dari pemerintah pusat sampai kami di daerah sudah komitmen, bahkan Menpan pun sudah mengeluarkan edaran terkait dengan pola ini. Dan ternyata ini belum bergerak. Dan oleh sebab itu kenapa Jakarta perlu menarik emergency brake. Ada 2 di dalam Pergub 51, salah satunya adalah ganjil genap, dan yang kedua pilih kembali ke PSBB. Jakarta memilih untuk ganjil genap, sekaligus aware kepada warga, sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID. Begini Pak, saya mencoba membayangkan saya jadi seseorang yang pilihannya sangat terbatas. Tadinya saya bisa datang ke kantor, karena saya memang wajib ada di kantor, saya bisa datang ke kantor menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kemudian karena ada ganjil dan genap, ada beberapa hari yang saya tidak akan bisa menggunakan kendaraan sendiri. Pilihan saya jadi terbatasi sehingga saya harus naik kendaraan umum. Ketika seperti tadi Pak Diki merasa khawatir berada di kendaraan umum, otomatis aktivitas saya akan sangat terbatas. Padahal di sisi lain ada kantor yang mewajibkan saya untuk beraktivitas. Jadi di dalam regulasi kami sifatnya komprehensif. Tidak bicara parsial di dalam angkutan umum, tidak bicara di dalam perkantoran. Tetapi untuk penanganan COVID-19 ini, kita harus bicara dari hulu sampai dengan hilir. Artinya begitu kantor sudah ditetapkan kebijakannya ada WFH, ada pembagian shift. Ini bagaimana polanya agar di hilirnya ini terimplementasi dengan baik, namun kenyataannya tidak. Mungkin ada sebagian kantor yang sudah menerapkan ini secara baik, ada juga yang belum. Nah, dengan menarik emergency brake ini, seluruhnya langsung paham, kita menerapkan itu secara keseluruhan. Kemudian bagaimana shifting kendaraan pribadi setelah ganjil genap ini ke angkutan umum. Kami sudah antisipasi, dan satu hal Pak Diki, bahwa angkutan umum di Jakarta, apakah itu MRT, Transjakarta, hasil survei kami itu 100% warga yang naik angkutan umum ini menggunakan masker dan berusaha untuk menjaga jarak aman. Artinya justru di angkutan umum pola ini yang dijalankan, termasuk di dalamnya penyediaan sarana, apakah itu wastafel maupun hand sanitizer di dalam stasiun maupun di halte. Terakhir, yang jadi kemudian concern semua orang adalah bagaimana upaya untuk menarik emergency brake itu
tidak kemudian justru menghukum orang-orang yang tidak punya pilihan, alih-alih memastikan kedisiplinan para pengusaha, para pemilik perusahaan, CEO yang tidak mau berpikir panjang, memaksa anak buahnya untuk datang ke kantor. Ya, jadi pola ini kembali lagi saya sampaikan, ini sudah menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan secara utuh. Kami begitu menarik emergency break, selain menghimbau pada CEO perusahaan, para pimpinan departemen untuk menerapkan WFH ini secara baik dan pembagian shift kerja minimal 2 tadi secara baik, 2 shift. Dan juga kita antisipasi dengan menyiapkan fasilitas angkutan umum yang selamat dan berkesehatan. Protokol kesehatan di MRT, Transjakarta, dan LRT itu sudah dijalankan secara baik. Tentu juga kami siapkan kapasitasnya jika terjadi lonjakan. Tapi tujuan Jakarta sebenarnya bukan untuk memindahkan pergerakan orang ke angkutan umum. Tapi tujuan kami adalah ingin mengingatkan warga yang mendapat giliran WFH, Anda berdiam di rumah, tetap di rumah. Jangan melakukan mobilitas yang istilahnya tidak penting yang di tengah tidak pandemi perlu pun ini. tidak usah keluar-keluar. Tidak usah keluar rumah. Baik. Silakan Anda bekerja dari rumah secara disiplin sehingga kita cepat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Baik. Itu arahnya. Pak Syafrin Liputo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.